Masa engkau yang maha adil akan membunuh orang benar bersama orang tidak benar? Ya, Abraham mengingatkan, kau adil Tuhan, kau adil. Kalau di 50 orang benar bagaimana? Di situ dia mikir. Jadi doa itu nggak cuma melontarkan kata-kata ke udara, saudara. Harus ngitung strateginya bagaimana. Ada apa di situ? Berapa orang? Saya percepat. Kalau saudara baca Kejadian 19, soal kita ambilnya Kejadian 19. Ya, yang kedua tadi persyaratan Musa, saya selesaikan dulu ya 33:17-nya, maaf. Dua saja. Satu, karena Musa mendapat favor di hadapan Bapa. Yang kedua, masih 17, dan aku mengenal engkau. Begini loh saudara, waktu Obama jadi presiden, pasti banyak kerabat bukan? Dia ngundang 16 orang Indonesia, kerabat-kerabatnya, termasuk kakak tiri dari dia. Karena waktu mereka sekeluarga pindah, Obama masih kecil. Lalu bapaknya orang Jawa, Sutoro ini ngadopsi satu anak. Itu Ibu Ati yang masuk koran itu. Nah begitu anak diadopsi, ternyata ibu kandungnya hamil. Lahirlah Maya, adik perempuan Obama. Nah kakak tiri ini masih hidup, umur 60 lebih. Itu yang diundang ke sana. Dan waktu dia berangkat, sudah baca koran, dia bawa boneka kera yang jadi mainan Obama waktu masih kecil. Hebat juga ini orang. Nah 16 orang. Oke. Mungkin sekarang kita akan dengar banyak orang ngaku-ngaku saudaranya Obama karena biar dari bapaknya. Mungkin ngaku kayak apa saja, tunggu Obama yang ngomong baru orang percaya. Artinya begini, kita semua bisa berkata, hei saudara-saudara, aku kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan. Percayalah, aku kenal Tuhan. Ya ini aja lah, daripada capek-capek. Tapi yang penting bukan kita yang ngomong. Catat ini. Ini dia yang bicara. Aku kenal engkau Musa. Kira-kira kapan yang Maha Kudus akan beri kita pengakuan? Aku kenal engkau. Oh saudara, ini yang kita perlu cari kondisi ini. Kata ini punya dua arti. Misalnya, saudara sudah 3 kali dibohongin oleh seseorang, orang yang sama itu. Maka kalau ada orang tanya, saudara kenal gak si A itu? Oh sangat kenal. Ini artinya apa? Artinya apa? Coba jawab. Negatif. Oh sangat kenal. Jadi Papa mengenal kita dengan dua pandangan. Masalah uang kita bagaimana, masalah kepercayaan bagaimana, masalah apa saja yang bisa membuat dia berkata aku kenal engkau, itu diri kita sendiri, bukan dibuat oleh orang lain. Katakan amin. Bagian terakhir, pasal 19 Kejadian. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Kejadian 19. Jadi Lot sekeluarga sudah lari dari Sodom dan Gomora, sudah dibawa pergi. Terus 18 sudah, kata Lot kepada mereka, dua malaikat, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku, Kejadian 19 ayat 19 sana 19. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku masuk bersama keluargaku, perempuan semua yang 3 itu, harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk aku lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Orang benar itu seperti ini. Pertanyaannya, kalau kita lihat jawaban malaikat itu, sebetulnya Soar itu termasuk yang dihukum atau tidak? Ya, saya kaget lihat ini. Tapi kenapa nggak jadi dihukum? Karena ada orang yang setengah benar, saudara. Lo percaya nggak kalau itu nggak 100% benar? Setengah. Lo dari mana saya bisa nilai mereka setengah benar? Lapis dia nggak bisa didirikan anak-anaknya. Kerjaannya pacaran melulu, anak-anaknya ganti-ganti pacar terus. Bayangkan, orang setengah benar aja bisa menyelamatkan satu negeri. Apalagi yang benar.
Kalau sampai Indonesia terpuruk seperti ini, berarti Papa belum mendapatkan orang benar di sini. Setengah aja belum. Nah, saya akan hitung begini. Ini cara kita menghitung. Kalau begitu, setiap satu orang benar, itu perbandingannya berapa orang tidak benar. Saya dulu cari angka itu di Alkitab, ternyata ketemunya di Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27, kita lihat ayat ini, Kisah Rasul 27, 22 sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, ayat 22-nya, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Satu situasi yang kita cari. Waktu mereka berlayar ke Roma, kalau sudah baca ayat 1, bunyinya apa? Coba pasal 27:1. Baca cepat. Setelah 1, 2, 3. Putuskan. Nah, stop dulu. Kedengarannya keren. Berlayar ke Italia, bukan turis untuk belanja. Ini narapidana, saudara. Lihat ada siapa di situ? Ada seorang perwira bernama Julius. Jadi di kapal itu ada 2 komando, 1 nakoda, 1 perwira. Ini jenderal. Kenapa harus ditemani perwira? Karena ini tahanan politik, nggak boleh sembarang. Tapi karena badai 14 malam, saudara cari yang lain, 14 malam kena badai. Akhirnya teler 2 pemimpin ini. Paulus ngambil alih kepemimpinan. Aku menasihati kamu, gereja, dengarkan. Di dalam kondisi hancur, di semua tempat, gereja harus tampil mewakili Tuhan di tempat ini. Lo bukan penduduk Soar, saya pikir dia tinggal di situ. Menurut penglihatan mata saya, nggak ada orang Batam asli di sini. Kira-kira atau tidak? Nggak ada. Semua kita ini pendatang di sini. Oh, itu bukan orang asli Soar. Terpaksa dia ngumpang karena nggak bisa lari jauh. Paulus bukan pemimpin. Tapi inilah kebenaran di mana ada orang benar. Dan pasti cari orang benar itu untuk buat keputusan. Aku telah menasihatkan kamu. Ayat 23. Kenapa dia berani memberikan garansi nggak akan binasa kecuali kapal ini semuanya selamat? Karena tadi malam, seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai milik. Paulus memiliki keyakinan. Ada yang bicara kepadaku. Kalau tadi malam hadirat Tuhan datang, berarti dia nggak tidur. Kalau tidur berarti dia bermimpi. Dia sedang bergumul. Bagaimana ini? Berdiri di sisiku, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan. Ayo baca sama-sama kami berikut. 1, 2, 3. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Baca Kejadian 39. Rumah Potifar diberkati karena Yusuf. Ternyata di mana ada orang benar, saudara, di situ surga hadir dan terjadi hal yang luar biasa. Kehadiran kita di sini bukan cuma untuk pindah cari duit, maaf, atau mumpung dekat Singapura, maaf. Jadilah kita menjaga kota seperti apa aku tahu apa yang mau dikerjakan. Menanti, berdiri, meninjau, menunggu, dengar pengaduan dan sebagainya. Saya nggak sempat lagi kembali ke situ karena waktunya. Berapa jumlah mereka? Masih pasal 27 ayat yang ke-37. Jumlah kami semua yang di kapal itu berapa orang? 276 jiwa. Nah, cuma ini angka yang ada yang saya temukan di Alkitab. Maka saya ambil patokan, walaupun tidak konkret mati, saudara, tidaknya. Kuotanya begini, kalau saya pakai istilah ekonomi, kuotanya 1 orang benar itu dipercaya menyelamatkan 275 orang. Luar biasa ini kalau kita pakai angka ini. Soar kalikan 4, 175, kira-kira segitu penduduknya. Ayo kita mikir apa yang kita bisa buat. Roh Kudus akan menolong kita menjadi pendoa yang tahu sasarannya kemana. Nggak cuma melontarkan kata-kata, nggak cuma berteriak, nggak cuma itu, tapi tahu Indonesia akan dipulihkan, dunia akan dipulihkan karena posisi kita seperti itu. Tuhan memberkati.